Pemirsa, keberhasilan Nunung Sri Mulat menjalani profesinya sebagai artis memang tidak sebaik nasib rumah tangganya. Selain pernah bercerai dengan suami pertamanya beberapa waktu lalu, kini nasib serupa bakal Nunung hadapi. Suami keduanya Rohani Widodo yang berprofesi sebagai pengusaha otomotif, diam-diam telah meninggalkan Nunung sejak 6 bulan yang lalu. Sikap Rohani Widodo itu konon dipicu oleh ketidaksetujuannya atas diri Nunung yang terlalu sibuk bekerja ketimbang menjadi seorang ibu rumah tangga. Sementara Halo pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang memenuhi kehausan Anda akan informasi selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai berita terhangat dan terbaru dari dunia selebriti untuk kita simak bersama kali ini. Dan berikut kilasan tayangannya. Sabtu kemarin, akhirnya Nicky Astria resmi menikah dengan Hendra Priyadi. Walau acara akad nikah dilangsungkan tertutup untuk wartawan, namun seusai acara itu Nicky menjumpai wartawan untuk mengungkapkan perasaan gembiranya. Sayangnya Hendra sang suami enggan menemani Nicky saat wawancara berlangsung. Nasib kurang menguntungkan dialami artis dan pelawak Nunung Sri Mulat. Suami keduanya, pengusaha otomotif Rohani Widodo, secara diam-diam meninggalkan Nunung begitu saja tanpa alasan yang jelas selama 6 bulan lamanya. Setelah sempat diisukan akan bubar, grup musik La Project justru menambah personil baru. Salah satunya adalah masuknya mantan pencabik bass Dewa Erwin Prasetya yang telah didepak dari Dewa. Ikuti juga berita tentang hubungan asmara mantan putri Indonesia Angelina Sondak dengan pacarnya John Harley, isu perceraian artis Ayu Azhari dengan suaminya Timu Yusuf Ibrahim, dan sejumlah berita singkat dari dunia selebriti yang telah dikemas khusus oleh tim Cek dari Cek. Pemirsa, pernikahan Lady Rocker Nicky Astria dengan pimpinan dari Buzz Production Hendra Priyadi telah berlangsung pada hari Sabtu pekan lalu. Meskipun pernikahan itu dihadiri oleh hampir seluruh wartawan media hiburan, namun Hendra Priyadi tetap tidak berkenan memberikan waktu kepada wartawan untuk mewawancarainya. Sepertinya Hendra Priyadi tidak ingin terekspos oleh media sekalipun saat ini ia telah beristrikan seorang penyanyi papan atas Indonesia. Pemirsa, inilah kebahagiaan dan kemesraan yang ditunjukkan oleh Lady Rocker Nicky Astria seusai akad nikah di rumah orang tuanya di Bandung, Jawa Barat Sabtu 21 Juni lalu. Dengan balutan baju kebaya modern warna hijau, Nicky terlihat cantik dan anggun. Meski sebenarnya ada hal yang terlihat janggal atau tidak lazim, yaitu hiasan sanggul Nicky dengan 8 kuntum bunga Kamboja di hari bahagianya itu. Umumnya mempelai wanita Jawa menggunakan bunga melati sebagai hiasan sanggulnya. Tapi sepertinya Nicky memilih hal yang berbeda, yaitu 8 kuntum bunga Kamboja sebagai hiasan sanggulnya untuk melengkapi kebahagiaan di hari pengantinnya. Alasan apa yang membuat Nicky memilih bunga Kamboja? Sayangnya tidak satupun wartawan yang bertanya soal itu. Perhatian wartawan saat itu terfokus pada jalannya prosesi akad nikah Nicky dan Hendra yang memang terlarang bagi wartawan. Terpaksa wartawan hanya mendengar ijab kabul dari pengeras suara di luar rumah. Tapi usai akad nikah Nicky ditemani suaminya Hendra Priyadi keluar menemui wartawan yang sudah sejak pagi menunggu. Dan di hadapan wartawan yang hadir, Hendra menghadiahi Nicky 2 kali ciuman sebagai wujud kebahagiaan mereka. Tapi pada sesi wawancara, Hendra menolak berhadapan dengan wartawan. Hanya Nicky yang bersedia menemui wartawan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan seputar pernikahannya. Yang jelas saya sekarang udah lega, saya udah merasa bahwa masih banyak PR saya ke depan gitu loh. Dan saya harap Anda semua yang hadir di sini turut mendoakan saya dan tujuannya datang ke sini bukan hanya sekedar membawa kamera, tapi juga turut mendoakan dan ikut senang walaupun tidak kenal secara pribadi. Kami juga sudah pengumuman kepada Anda semua bahwa Mas Hendra tidak usah diwawancara. Dia bilang udah deh kamu aja. Jadi menurut saya dari awal dia udah bilang aduh jangan deh, jangan saya, jangan diambil fotonya, udah deh kamu aja. Tapi tadi juga saya bilang aduh udah deh Mas, aku bilang turun aja deh, aku bilang gitu. Dan saya menghormati dia karena dia akhirnya mau turun juga walaupun hanya untuk foto. Tadi nangis nggak waktu ijab kabul? Ya nangis lah waktu ijab kabul enggak gitu, tapi lega ya, kayak lega aja gitu loh. Tapi waktu nangis tuh sungkem kepada orang tua itu pasti. Mengingat sejarah pernikahan Hendra yang 3 kali gagal dalam pernikahannya dan juga kegagalan rumah tangga Nicky sendiri, sudah siapkah Nicky mengarungi rumah tangganya? Insya Allah siap gitu loh. Ini kan hal yang manusiawi ya, akan dialami oleh semua orang. Kegagalan kami itu bukan berarti
Bukan berarti kami jadi takut melangkah ya, karena hidup saya kan harus terus berjalan gitu. Justru kegagalan kami berdua menjadi cermin buat kami gitu loh. Sekarang kalau misalnya kami takut, kami segala macam ya, saya kan harus hidup normal Mas gitu loh. Saya manusia biasa gitu loh. Tidak seperti yang diharapkan Niki semula di mana ia menginginkan dua anaknya Obit dan Onil untuk hadir dalam acara pernikahannya, namun hanya putri pertama Niki, Obit, yang datang. Sementara Onil tidak datang untuk menyaksikan kebahagiaan Niki. Adiknya itu tanggal 21 kemarin waktu saya ke sekolahnya. Jadi waktu hari Kamis sebelum saya pergi ke Bandung, itu saya diminta datang ke sekolahnya untuk acara perpisahan kelas, jadi dia nari gitu. Saya datang waktu itu. Kemudian guru-gurunya juga bilang, aduh nggak bisa datang ya karena tanggal 21 itu dia juga nari untuk perpisahan sekolah, bukan perpisahan kelas. Sedih sih soalnya terakhir dia bilang, mama jangan dulu ke Bandung gitu loh. Maksudnya aku pengen ikut ke Bandung, dia bilang gitu. Aku pengen bajunya sama Teteh, kan aku liatin baju samanya gitu. Aku pengen sama Teteh gitu. Terus aku bilang, mama ke Bandung, kalau dia kan belum ngerti ya, masih kecil, tapi dia pasti ngerti saya dengan Mas Hendra gitu loh. Terus aku bilang dengan bahasa aku sendiri, mama nggak akan kemana-mana, ke Bandung juga toh kamu kan menari, aku bilang gitu. Lalu bagaimana dengan Satria Kamal atau Mamai, mantan suami Niki Astria yang tidak datang dalam acara itu? Apakah Niki tidak mengundangnya? Saya undang, saya kasih tahu, datang mau nggak? Aku bilang gitu. Oh enggak gitu. Selain Niki dan Hendra yang tengah berbahagia, salah seorang anak Hendra Priyadi bernama Indra Pratama yang hadir mengaku ikut gembira dengan pernikahan ayahnya dengan Niki Astria. Harapan saya semoga ini benar-benar bisa yang ya apa yang tadi kita bilang itu ya, keluarga sakinah ya. Ya untuk selamanya lah. Dan Niki baik orangnya, easy going ya, cukup bisa gabung juga sama kita keluarga gitu. Di balik suasana sukacita, Niki dan keluarganya hari itu tidak terlepas dari peranan perancang baju pengantin Niki bernama Bonnie Louise. Pasalnya, ia harus mengerjakan baju pengantin Niki itu dengan ekstra cepat karena dipesan secara mendadak oleh Niki Astria. Tanggal 4 datang ke saya, minta dibikin baju perkawinan yang sederhana tapi elegan ya. Kebetulan Mas Hendranya kasih kain, jadi saya sesuaikan dengan kainnya. Kalau kainnya baron, kalau ininya Kaboni, jadi bahannya udah dapat dari Mas Hendra, terus kasihin ke Kaboni sesuaiin gitu loh. Bagaimana Bonnie bisa merancang baju pengantin Niki secepat itu? Baju perkawinan biasanya saya 3 bulan sebelumnya ya, tapi ini ya hitung aja tanggal 4 baru datang. Selesainya baru kemarin ya. Sebetulnya kan Kaboni ini banyak banget ya pemesanannya, tapi saya langsung memasang muka memelas gitu. Karena nggak ada orang yang mau nerima baju nikah tuh dalam jangka waktu 2 minggu. Saya bilang, aduh Kaboni please, aku bilang karena nggak ada siapa-siapa, cuma teman-teman dekat. Aku pengen yang simple. Ya udah Kaboni tuh, kamu jangan banyak ngomong, udah sini, modelnya sini ya. Kainnya mana? Biar aku yang kerjain. Karirnya sebagai artis lawak boleh dibilang sukses, tapi kesuksesannya itu tidak diikuti oleh keberhasilannya berumah tangga. Itulah yang dirasakan oleh Nunung Sri Mulat. Perkawinan keduanya dengan pengusaha otomotif di Solo, Jawa Tengah saat ini tengah mengalami gonjang-ganjing. Bahkan mereka telah hidup pisah rumah. Pemirsa, keberhasilan Nunung Sri Mulat menjalani profesinya sebagai artis memang tidak sebaik nasib rumah tangganya. Selain pernah bercerai dengan suami pertamanya beberapa waktu lalu, kini nasib serupa bakal Nunung hadapi. Suami keduanya Rohani Widodo yang berprofesi sebagai pengusaha otomotif, diam-diam telah meninggalkan Nunung sejak 6 bulan yang lalu. Sikap Rohani Widodo itu konon dipicu oleh ketidaksetujuannya atas diri Nunung yang terlalu sibuk bekerja ketimbang menjadi seorang ibu rumah tangga. Sementara menurut Nunung sendiri, kabar kalau suaminya telah meninggalkan Nunung bukan dipicu oleh hal tersebut. Pasalnya keinginan Rohani Widodo agar Nunung mengurangi kegiatannya memang sudah Nunung lakukan. Akan tetapi suaminya tetap meninggalkan dirinya begitu saja. Saya sampai sekarang juga masih gimana ya, mikir gitu loh. Kenapa mesti harus begini? Cuman saat sekarang memang mungkin suami saya belum bisa diajak bicara. Dan kemarahan itu juga tiba-tiba timbul aja, nggak ada persoalan, nggak ada masalah gitu. Makanya iya yo, mau ngomong apa saya juga sampai, cuman ya tiba, kalau masalah dia marah nggak pulang, dia marah nggak pulang itu sih udah sering kali ya. Cuman ya saya yang selalu datengin dia pulang gini, kayak baik lagi, paling begitu lagi begitu. Ya lama-lama saya sebagai perempuan ya kok kayak gitu terus gitu loh.
Beberapa waktu lalu Nunung memang kerap dikirimi SMS oleh seorang pria tidak dikenal yang selalu menyatakan rasa cintanya kepada Nunung. Setahun yang lalu awal mulai rumah tangga saya mulai goncang, mulai ada ini ya masalah itu, dan masalahnya nggak kelihatan gitu loh. Ya dia sekarang mencurigai saya, dia mencemburui saya, cuman nggak ada bukti.